Halo nak, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Baik nak. Apakah kamu sudah periksa? Bukannya sudah waktunya ya? Iya Bu, tapi saya bingung mau periksa di mana. Periksa di sini saja. Di sini dukunnya bagus. Gimana Bu? Ke dukun. Kalau begitu saya bilang suami dan mertua saya dulu. Ya sudah bilang sama mereka kalau di sini dukunnya bagus. Oh iya Bu, nanti saya bilang. Baik kalau begitu, baik-baik ya nak. Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam. Apa? Dukun? Kamu mau ke dukun? Mama kan udah bilang bukan cuma satu dua kali. Atau kamu mau ngikutin omongan mama kamu yang kolot itu? Mama kan udah bilang, mama punya kenalan bidan, pelayanannya bagus walaupun mahal. Apakah kamu nggak mau ke situ saja? Tapi kata ibu aku disuruh ke dukun. Ya terserah kamu saja. Ke dukun saja sana. Mama nggak ikut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sibuk? Tidak kok, tumben siang-siang jam kerja, nelpon ada apa? Jadi begini, ini kan pertama kalinya aku check up. Tapi ibu aku itu nyuruh ke dukun. Terus mama kamu nyuruh ke bidan. Gimana dong? Coba aja dulu dua-duanya, soal biaya nanti aku transfer. Udah deh kalau gitu. Semangat ya kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di sini Bu rumahnya. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk nak. Ini loh nak, dukun yang ibu ceritakan. Ini loh bu, anak saya yang sudah hamil 3 bulan yang mau diperiksa. Oh iya Bu, sini nak silahkan naik di tempat tidur biar sebentar saya periksa. Bayinya sehat nak, ini airnya diminum dulu. Ini untuk apa ya Bu? Supaya kandungannya lebih kuat nak. Baik kalau begitu kita pamit dulu ya bu. Terima kasih. Iya nak, sama-sama. Hati-hati. Ya bu. Itu kan Tina ya Bu Ustazah. Kok dari rumah dukun? Bukannya kan dia hamil. Terus kenapa? Apa nggak mampu ya bayar bidan? Sudah, jangan seuzon. Pina dari mana? Sini mampir dulu. Ya sudah kamu ke sana dulu ya. Ibu mau ke sana beli sayur. Ya bu. Hati ya. Iya bu. Kamu dari mana? Dari dukun ya, percuma suami kamu kaya kalau periksanya ke dukun. Tidak boleh begitu Pak Je. Udah jangan dimasukin ke hati dan jangan dengerin omongannya juga. Nggak apa-apa kok, ibu aku itu orangnya memang dari dulu seperti itu. Dia tidak percaya medis, dia lebih mempercayai dukun. Kenapa bisa begitu? Padahal periksa ke bidan lebih efektif loh untuk memastikan keadaan ibu dan janinnya sehat. Emangnya kamu nggak takut kenapa-napa dengan bayimu? Tapi kata ibu, dia melahirkan sampai 5 kali dan didukun semua. Terus sampai sekarang anaknya sehat-sehat semua. Ya mungkin orang zaman dahulu lebih percaya dukun untuk menolong persalinannya. Ya mungkin orang zaman dulu menganggap dukun lebih terampil dan juga masyarakat luas mempercayai dukun untuk menolong persalinannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pada ngumpul di sini. Saya ke sini mau menanyakan jadwal majelis taklim sama ustazah. Oh iya, lagi bahas apa? Duduk dulu Bu RT. Gini Bu RT, masa Pina hamil 3 bulan malah periksa ke rumah dukun? Itu kan salah ya Bu RT. Harusnya kan ke bidan. Sebenarnya itu bukan hal yang salah karena dukun bayi sering dianggap berjasa dalam proses menuju kelahiran. Namun untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pemerintah melakukan kemitraan antara dukun bayi dan bidan. Tapi kenapa ya Bu RT?
ibu-ibu sekarang masih banyak yang memilih melahirkan di dukun. Masyarakat percaya dukun bayi lebih berpengalaman dalam menolong persalinan. Dukun bayi juga dinilai lebih perhatian dan sabar dalam melayani pasien. Kamu belum pernah ke bidan sama sekali. Belum Bu Ustazah, ya karena itu ibu saya lebih mempercayai dukun. Sebaiknya kamu kontrol kehamilan kamu. Beri pengertian ke ibumu sedikit demi sedikit. Ya juga ya Bu Ustazah. Ya sudah kalau begitu nanti aku bicara sama ibu. Wah, seru sekali ngobrolnya. Ayo kita pulang, ibu mau masak soalnya sudah mau masuk jam makan siang. Iya Bu, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ibu-ibu. Ya, Bu, apa sebaiknya aku periksa ke bidan juga ya? Untuk apa? Kan sudah datang ke dukun. Tapi kan nggak ada salahnya juga Bu, periksa ke bidan juga. Ya sudah, pergi saja ke bidan. Tapi ibu tidak ikut ya. Aduh, kok perutku sakit mah? Sakit bagaimana? Kram gitu mah. Mama kan udah bilang gak usah ke dukun. Kamu tetap ke dukun. Mending kita periksa ke bidan teman mama aja ya. Iya mah. Ibu Tina, Iya. Ibu silakan duduk. Iya Bu Bidan. Ini pemeriksaan pertama kali ya Bu? Iya Bu Bidan. Saya catat dulu ya di buku ini Bu. Iya Bu Bidan. Nama lengkap siapa Bu? Alvina Damayanti Bu Bidan. Nama suami? Fahrin. Ini kehamilan pertama ya Bu? Iya Bu Bidan. Alamat? Saya Nomor telepon? 085 248 441 597. Pekerjaan? Saya ibu rumah tangga. Kalau suami jadi? PNS Bu Bidan. Kak, terakhir hari itu kapan? Kalau seingat saya 13 Juli Bu Bidan. Itu hari pertama haid atau memang sudah bersih? Baru hari pertama Bu Bidan. Ibu kalau gitu saya tensi dulu ya. Iya Bu Bidan. Tensi ibu normal ya, 100/80. Baik ibu silakan ditimbang dulu ya. Ini bukunya ibu ya, silakan masuk untuk diperiksa bidan. Oh iya, makasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. Permisi Bu Bidan. Ya, silakan duduk Bu. Makasih Bu Bidan. Bisa lihat buku pinnya. Dengan Ibu Pina, Ibu ada keluhan apa? Jadi begini Bu Bidan, perut saya sakit dan ada keluar bercak-bercak darah. Kapan Bu keluar bercak darahnya? Sejak pagi Bu Bidan dan keluarnya sedikit-sedikit. Oh begitu ya Bu, kalau begitu ikut saya dulu untuk pemeriksaan ya Bu. Iya Bu Bidan. Ibu kakinya ditekuk ya. Permisi ya Bu, saya periksa dulu. Ibu, ini anaknya baru 3 bulan ya, masih kecil. Ibu, permisi perutnya diangkat dulu. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, ibu mengalami abortus imminens. Abortus imminens itu sendiri ibu adalah ancaman keguguran yang terjadi pada awal kehamilan, yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini ditandai dengan ada perdarahan dari jalan lahir, kemudian ada yang disertai rasa nyeri dan kerak perut, ada juga yang tidak ibu. Sakit yang terjadi dikarenakan karena adanya kram dan kontraksi di dalam perut ibu. Jadi begini Bu Bidan, kemarin itu menantu saya diajak sama ibunya untuk periksa ke dukun. Lalu dukunnya memberikan ramuan, terus disuruh minum. Kita kan tidak tahu isi ramuan itu di dalamnya apa.
Menantu saya juga sempat diurut sama dukunnya. Mungkin karena itu yang menyebabkan perutnya jadi sakit. Kalau boleh tahu ramuannya seperti apa ya, Bu? Kurang tahu ya Bu Bidan, cuman disuruh minum saja, katanya untuk menguatkan kandungan. Dia kan dari desa. Nah, ibunya itu menyarankan ke dukun karena lebih percaya dukun. Orang desa kan begitu. Saya jelaskan sedikit ya. Dukun itu ada yang terlatih dan ada yang tidak terlatih. Dukun yang terlatih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam mengenai praktik dan ritual tertentu dibandingkan dengan dukun yang tidak terlatih. Dukun terlatih biasanya telah menjalani proses pembelajaran formal dan informal untuk mengasah kemampuan supranatural. Dukun terlatih juga itu, Bu, sudah tidak bisa melakukan tindakan kepada pasien, hanya bisa mendampingi proses persalinan ibu dan memberikan dukungan emosional atau psikologis kepada ibu hamil. Sedangkan dukun yang tidak terlatih itu mungkin mengandalkan kepercayaan tradisional dan pengalaman pribadi dalam praktik spiritual mereka. Nah, itulah perbedaan dari dukun terlatih dan tidak terlatih. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya saya sarankan ibu untuk kembali memeriksakan kehamilannya ke sini ya, Bu. Saya akan menjadwalkan untuk tanggal check up berikutnya. Iya Bu Bidan, baiklah kalau begitu nanti saya akan memberikan pengertian kepada ibu saya dan untuk check up selanjutnya saya akan kembali ke sini lagi. Baiklah Ibu, jika begitu, karena memang sejatinya sangat penting bagi ibu hamil untuk periksa rutin kandungannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu jika ibu merasakan keluhan lain, ibu bisa kapanpun menghubungi saya karena saya siap melayani ibu. Baik Bu Bidan, terima kasih atas sarannya. Kalau begitu kami pamit dulu ya, Bu. Iya Bu, ini buku piknya. Hati-hati ya Bu. Iya Bu Bidan, terima kasih.